Shalom, saudara-saudara yang terkasih, berjumpa lagi bersama dengan saya, Evangelis Adrian Tinine. Dan di saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan merupakan lanjutan daripada tema keluarga dalam menghadapi krisis bagian yang ke-6. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa keluarga Naomi, mereka tinggal di Moab sebagai pendatang karena bencana kelaparan di tanah Yehuda. Begitupun juga di dalam kitab lain yang saya bahas di bagian-bagian sebelumnya berbicara mengenai Abram yang pindah ke Mesir karena Bethlehem juga mengalami kelaparan. Saudara yang terkasih, Abram dan Naomi adalah orang-orang yang setia dengan Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang menyembah Allah yang benar. Tapi saudara, ketika mereka mengalami krisis itu, maka mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kita melihat bahwa mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan dan Tuhan memperhatikan mereka. Jadi pemeliharaan Tuhan bukan berarti bahwa kita terbebas dari yang namanya persoalan, tantangan dalam hidup kita. Justru ketika kita mengaku sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, maka kita akan masuk dalam berbagai-bagai ujian. Dan ujian-ujian itu yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa merupakan ujian untuk iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Saudara-saudara yang terkasih, maka ketika Tuhan memulihkan keadaan di tanah Yehuda, Naomi melihat bahwa Tuhan telah pulihkan, sehingga Naomi memutuskan untuk mereka kembali ke Yehuda bersama dengan menantunya Rut. Saudara yang terkasih, itu berarti bahwa Tuhan tetap memelihara umatnya. Tuhan pasti akan pulihkan, ya kan? Pemulihan Tuhan bukan berarti bahwa ya ketika ada dalam masa krisis lalu Tuhan sudah pulihkan, itu berarti bukan pemulihan saja. Tapi buat saya, pemulihan Tuhan ketika Tuhan telah mengizinkan orang percaya masuk di dalam berbagai tantangan, berbagai krisis, maka mereka selalu dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, itu berarti bahwa dalam poin ini pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Dan yang kedua, pemeliharaan Tuhan itu indah pada waktunya. Kalaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, pasti ada waktu Tuhan. Nah, Tuhan pasti memulihkan keadaan daripada setiap orang percaya. Pasti. Ayub juga ketika mengalami tantangan, ketika mengalami banyak masalah, Tuhan juga pulihkan Ayub. Saudara-saudara yang terkasih, itulah pemeliharaan Tuhan. Kita perlu menggambarkan tentang kasih Tuhan yang selalu kepada keluarga. Saudara, itu berarti ketika kita masuk dalam proses-proses untuk pemulihan Tuhan, kita harus bersabar. Kita harus menantikanlah Tuhan. Menantikan Tuhan dengan tetap bersabar, berharap terus kepada Tuhan. Nah, jadi poin yang pertama adalah Tuhan pasti pulihkan keadaan sekeliling kita ketika Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan Yehuda, berarti Tuhan pulihkan sekeliling daripada Naomi. Tuhan pulihkan Bethlehem, lalu Abraham kembali, juga demikian. Nah, hal yang kedua adalah selain Tuhan pulihkan keadaan kita, lingkungan sekitar kita, Tuhan juga pulihkan pribadi-pribadi kita. Dalam masalah Abraham, dalam kasus Abraham gagal. Tapi Tuhan memberikan kesempatan padanya untuk bertumbuh dewasa.
Ketika semua di luar kontrol Abraham, Tuhan turun tangan. Tuhan berdaulat dalam mengontrol segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah kewalahan. Dia sanggup buka jalan bagi Anda, meskipun situasi ada di luar kontrol kita. Dan mungkin kita telah melakukan kesalahan ketika kita ada dalam masa-masa krisis. Tuhan selain memulihkan keadaan kita, Tuhan juga pulihkan pribadi kita. Bagaimana respon kita dalam merespon pemulihan Tuhan ini adalah kita mau berubah. Nah, Abraham luar biasa. Ketika dia tahu bahwa dia salah, dia mau berubah. Dan Tuhan pulihkan keluarga ini. Ya kan? Merespon dengan yang baik. Dan ketika Tuhan mau kita merespon apa yang Tuhan mau, maka Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya dengan satu kehidupan yang baru. Jangan menjadi orang bodoh dan kepala batu, keras hati. Jadilah seperti orang-orang yang bijaksana, yang lembut hati, yang mau diubah oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, itu berarti bahwa sekali lagi pemulihan Tuhan atas keadaan kita itu pasti datang. Ya. Nah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pasti memulihkan kita. Bukan saja keadaan kita yang dipulihkan, sekitar kita dipulihkan, tapi pribadi kita juga Tuhan akan pulihkan. Karena itu responnya adalah kita meresponi dengan baik pemulihan Tuhan ini. Sama seperti Ayub, Tuhan juga pulihkan Ayub. Ketika Tuhan pulihkan Ayub, luar biasa. Ayub menyambut itu dengan luar biasa, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ketika kita berada dalam masa-masa krisis, ingat bahwa tidak selamanya kita akan ada dalam masa-masa krisis. Tuhan pasti memulihkan kita, memulihkan keadaan kita. Lalu yang kedua, Tuhan pasti memulihkan pribadi-pribadi kita, rohani kita dipulihkan. Saudara, kita tidak bisa menghilangkan masa lalu kita yang jelek, masa lalu di mana mungkin kita gagal. Tapi kita bisa memulai dengan sikap yang baru dalam kehidupan kita. Kita terus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang mau belajar mengenai kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Apapun keadaan saudara sekarang, kita datang kepadanya dengan segenap hati kita. Pasti Tuhan akan memulihkan kita. Saudara yang terkasih, ini merupakan bagian yang terakhir daripada tema keluarga dalam menghadapi krisis. Bagi saudara yang belum mendengar bagian-bagian sebelumnya, saudara bisa mencarinya di channel YouTube ini, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya dan bisa menjadi berkat bagi orang lain juga dengan cara membagikan renungan ini kepada sahabat, kepada keluarga, kepada pacar, kepada suami istri. Silakan saudaraku, dan biarlah kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan, nantikanlah Tuhan, tetap kuatkanlah hatimu dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagi saudara yang setia mendengar renungan-renungan yang saya sampaikan, dan jangan lupa like, subscribe untuk terus mengikuti renungan-renungan terbaru daripada saya.